Makanya kenapa player toxic harus dihapuskan? Saya Agung, Saya Faiz Akbar. Saya Junior Raka. dan kita dari Tubruk Manajemen. Oke, dan kita hari ini akan memperkenalkan apa itu Tubruk Manajemen. Kita itu adalah satu manajemen e-sport, di mana kita itu manajemen e-sportnya bergerak di bidang divisi yang pertama. Satu itu kita menyediakan scene kompetitif. Terus yang kedua, kita juga mewadahi player-player untuk bergabung dalam satu tim untuk kemudian diberangkatkan ke scene kompetitif tersebut. Kita terbentuk dari pertengahan bulan Oktober. Itu berawal dari teman-teman yang suka nongkrong Ke NYG Squad, dari NYG Squad. dari Nyong Squad itu seneng nongkrong di salah satu warung lah. Seneng nongkrong, seneng game kayak gitu kan. Oke. Dan pada akhirnya kita berpikir nih, kenapa kok kita ngegame tapi nggak dapat apa-apa gitu, cuma dapat kepuasan batin doang. Cuma habis waktunya gitu kan istilahnya. Ya. Kayak gitu. Dan teman-teman, selain kita bertiga juga, kita juga ada beberapa orang lain. Ada siapa aja Mas Raka yang nggak ada di frame nih sekarang? Ada siapa lagi? Ada Mas Brian. Ada Mas Mas Brian Brian itu dari divisi event. dari divisi event, oke. Terus Terus lainnya ada lagi Mas Akib ketua kita, Mas Akib ketuanya kita. Mas Pandu bendahara Tubruk, terus Mas Doli juga dari divisi event, Mas Doli dari divisi event. dan Mas Faiz. Mas Faiz, Mas Faiz aku sampai lupa kita posisinya. Mas Faiz jadi apa di itu? Kalau aku itu sebagai sekretaris. Sebagai sekretaris. Iya. Sama kita dong berarti. Oh iya. Iya. Cuma bedanya kamu sekretaris satu, aku sekretaris dua. Terus sebelah kita apa? Kalau aku divisi e-sport Divisi e-sportnya. Oh, berarti untuk Mas kontrol anak-anak yang ada di naungan itu. Oh. Jadi kita tujuan awal memang bikin manajemen ini daripada kita cuma game-game doang. Kita istilahnya gabut lah ya Mas Agung, gabut pengangguran, Mas cuma Faiz mahasiswa juga. yang nggak punya penghasilan. Jadi kita mikir nih gimana caranya kita dapat uang dari ngegame. Itu makanya kita membuat Tubruk Manajemen agar Oh. kita menjadi Oke, Mas Faiz mungkin yang tahu banget nih bedanya sebelum ada Tubruk nih. bedanya kita lebih terstruktur mungkin ya. Lebih terstruktur ya, jelas satu itu. Jadi kita kemana-mana itu pasti ada tujuannya. Ya. Bukan cuma bermain doang. Ya. Tapi kita juga bisa berlatih untuk mengikuti suatu ajang kompetisi. Jadi istilahnya kita lebih profesional gitu Betul. gampangannya. Kalau kita ngapain aja sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang tadi udah disebutkan ya. Jadi Tubruk Manajemen kesibukannya sejauh ini yang pertama bikin tim. Betul, Tim. bikin tim. Terus yang kedua bikin event. Bikin event. Kita sediakan wadah buat para player, player, ya kan? tentunya di dunia e-sport sendiri. Hmm. Karena kita lingkupnya itu benar-benar lingkup e-sport gitu. E-sport Karena banget. kita berangkat dari game. Ini nih yang kita sering banget ikut nih, yang sampai mumet, yang Terngiang-ngiang. ya terngiang-ngiang. Terus yang begitu kita momen finalnya, wah kita kayak lepas banget ekspresinya. Udah ikut apa aja kita, Mas Raka yang inget-inget banget, yang sering banget ikut. Pertama kali Tubruk ikut event itu ada di Angkringan. Di Angkringan Angkringan Arca. Arca. Oke. Itu pertama kali kita bawa nama Tubruk di situ. Oke. Dapat juara 3 dari total kurang lebih 32 lah. Dari 32. Kalau tidak salah kita selesai sampai jam 3 pagi. Nah iya itu yang sampai jam 3 Masih pagi. jam dulu. Iya. Jam 3 pagi cuma dapat juara 3. Capek. Itu aku belum jadi player ya. Belum ada. Terus ada lagi yang kemarin di Gor ya Is. Ya, Yang di betul. Gor itu acara apa ya? Blackfest. Blackfest ya? Blackfest aku ingat. Iya. Di situ juga kita menampilkan juara 3. Juara 3. Blackfest itu juara 3. Nah, terus yang terakhir itu kalau tidak salah hampir 3 bulan lalu kita Turnamen mendapat online ya? juara. Iya, online tuh. online. Apa ya? Turnamen. Yang diadain Oh online. iya, inget turnamen. Oh, kita di situ dapat runner up alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Tubruk sendiri tuh sudah pernah sih bikin kompetisi sendiri ya. Pernah. Hampir ada 2 kali. Ada 2 kali. Itu yang offline. Iya, yang Yang offline. Yang online itu udah berapa ya? Season Kalau 4 online sama sampai 5 ya? Online itu udah Lima sampai lima, lima. ya? lima. Season 5 ya. Berarti total ya sekitar 7 lah ya, 7 kali Iya. event lah yang sudah di 2 yang offline dan 5 online. Kalau yang pertama itu ada di Siklus Kopi. Nah, itu tahun 2019 tahun kemarin. tahun kemarin. Kemudian yang kedua itu baru bulan Februari lalu itu kita ngadain di Stu Kopi. itu bertepatan banget sebelum Covid. Kita juga di Stu ngambil itu ya perawat prayer juga ya. Ada tim pro gitu. Ya. Jadi
Jadi kalau yang di situ itu kita kan ada yang unik di situ itu ada 2. Jadi ada kompetisi beginner sama yang pro. Jadi ada beberapa tim-tim yang bisa dikatakan pro di Jawa Tengah kita undang buat join kompetisi kita. Cuman otomatis dibedain ya kan. Yang beginner lawan beginner dan yang pro ya bersaing dengan yang sesama pro. Kalau dibilang kenapa harus Mobile Legends sih karena yang pertama itu Mobile Legends pionir ya, bener nggak sih? Kamu pertama kali nemu yang namanya game MOBA di HP itu Mobile Legends. Mobile Legends ya. Meskipun bisa dibilang Vainglory mungkin yang bisa dibilang lebih dulu rilis, cuman yang istilahnya yang lebih yang lebih bisa masuk itu Mobile Legends sih. Kalau menurut aku sih kenapa harus Mobile Legends itu karena yang kuat di HP aku itu cuma Mobile Legends. Mungkin lebih ke arah mikro makro ya. Mikro itu lebih ke arah kepenguasaan map sih. Dan makro itu hero, lebih ke arah pengalaman kita hero. Hero itu punya skill apa, lebih ke situ sih. Kalau Vainglory kan setauku ya itu diklik-klik kan. Apa ya, diklik-klik kalau di Mobile Legends kan pakai analog. Makanya itu kenapa muncul MOBA analog. Itu dari situ. Itu menurut aku sendiri player toxic sih harus dihapuskan ya. Iya sih. Mengganggu kenyamanan itu player toxic. Mungkin ada masalah keluarga kayaknya. Ya, bawa ke game. Jadi Kita yang harusnya di game have fun ternyata aduh ada player toxic. Enggak sempat nih. mungkin mereka tuh yang toxic gitu, pertanyaan permasalahan real life dibawa ke game. Itu menjadi Makanya kenapa player toxic harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan tidak sesuai. kemanusiaan. Iya betul. Kalau buat Joki sendiri itu sebenarnya buat memudahkan player yang belum bisa main agar mendapatkan pencapaian tertingginya. rankingnya naik gitu kan. Dan itu sebenarnya Joki itu malah mengganggu player-player yang lain sebenarnya. Misal penjoki ini sudah bermain sampai di atas, kemudian dibalikan lagi ke yang punya akun itu sendiri, kemudian yang punya akun sendiri kan belum bisa main. Skillnya belum Iya, skillnya belum segitu, tapi rankingnya udah tinggi. Iya. Jadi ngebebanin lah. repotin. Jadi ngebebanin teman-teman yang lain yang udah di meeting. Kalau buat aku pribadi sih itu sangat mengganggu ya. Tapi kalau yang lainnya tidak tahu, nggak tahu juga. Kayak misalnya aku punya akun menjual ke Mas Agung, Mas Agung bermain. Dia kan skillnya belum setara sama aku dong, betul nggak? Betul. Skillnya kan belum setara sama aku kan? Belum ya? Belum tahu. Gak apa-apa. Sombong-sombong sendiri nggak apa-apa ya sombong. Lanjut. Nah, kemudian Mas Agung bermain bersama Mas Raka. Kasihan Mas Raka dong. Bisa Iya. ada yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan. Tim yang berpotensi buat ke nasional di sebaran masyarakat sih ada ya. Ada. Dan lumayan banyak sih. Lumayan banyak sih. Cuma mungkin nggak didukung ya, nggak didukung dengan fasilitas dan apa ya, channel mungkin ya, kasarannya relasi lah, Ya, untuk kan? sampai ke jenjang yang lebih jauh lagi. Dan kurang dilirik ya. Kurang dilirik. Mungkin kebanyakan orang di Purwokerto atau sebaran masyarakat menganggap dunia games itu masih negatif mungkin ya. Itu suka dipersulit buat ke jenjang yang lebih tinggi nasional. Jadi kayak istilahnya masih dianggap sebelah mata. Tim Alchemist. Alchemist juga. Aku sih mungkin tim Tubruk sendiri ya. Karena saya selaku divisi e-sport, manajer divisi e-sport itu yakin anak-anak saya itu bisa sampai ke jenjang yang lebih jauh. Tubruk bisa. Kamu tuh bro. Aku tuh Jadi enggak jadi aja. Gameplay itu pola permainan tim itu di game. Itu yang kenapa gameplay? Ya kan jawaban. Ya itu pola permainan di game. aku nurusin. Oke. Jadi menurutku kenapa tim itu bisa dibilang bagus itu karena pertama pemain-pemainnya. Kan Mobile Legends sudah dari 5 orang nih. 5 orang itu pemain-pemainnya otaknya bisa jadi satu tujuan loh. Katakanlah mau tag, mau bareng orang 5, mau mundur sepakat orang 5. Yang kedua mungkin skill sih. Terus chemistry ya. Ya chemistry. Chemistry penting. Chemistry komunikasi itu paling penting di game mobile sih. Yang namanya Mobile Legends menurutku mungkin nggak akan mati, cuman mungkin bakalan
bakalan banyak pesaingnya, bakalan banyak. Cuma tetap istilahnya karena Mobile Legends itu bisa dibilang pionir, bisa bikin scene e-sport segede ini, menurutku yang pertama nggak akan mati meskipun banyak penggantinya. Kalau buat kita sendiri sih tetap ya di Mobile Legends ya. Aku tetap sih. Tetap ya Mobile Legends ya. Kalau S manajemen ya, mungkin bakal nambah kayak PUBG Mobile, ada Auto Chess, Chess Rush. Kalau dari aku sih apa yang harus diubah dari Mobile Legends sendiri tuh, yang pertama hilangkan joki, kedua player toxic, jangan sampai, ketiga isunya dibanyakin biar kita makin betah bermain Mobile Legends. Dari aku sih mungkin ininya ya, apa namanya, server ya. Dari segi server, jadi istilahnya kan sekarang kan mungkin player di Indonesia masih banyak ngalamin yang namanya lag, pingnya tinggi. Jadi mungkin apa yang harus diperbaiki sih mungkin servernya, jadi kita para player di Indonesia bisa nyaman sebenarnya. Kalau aku sih lebih ke maintenance ya, maintenance dari produsen Mobile Legends sendiri, yaitu Muntun. Karena menurutku ya Mobile Legends sekarang itu banyak banget disusupi script cheat, itu banyak banget ya gitu, web hack lah yang bisa lihat. Iya, lebih ke arah sistemnya sih, lebih maintenance itu lagi, lebih pentingin gimana caranya nggak gampang disusupin cheat dan script dan lain-lain. Jadi kita as player itu gampang gitu, kita main juga enak, gak curigaan sama orang, Ketemu cheater, kalau ketemu cheater udah kesel banget sih. Hero yang aku sukai itu role-nya tank. Semua hero tank saya suka. Yang paling males assassin sih, gara-gara males farming. World Legend mahal. Aku mid itu ke arah core. Dan aku udah mythical glory. World Legend Anjay. dulu habis 3 juta. Basic sih sebenarnya, yang penting mau belajar aja. Kalau semangat Sering-sering lihat tips dan trik pro player di YouTube. Itu perlu device lah paling enggak. Device-nya itu harus memadai. terus juga koneksi lah. Jadi kita main tuh nggak ada alasan gitu loh. Aku nge-lag, koneksi nge-lag, nggak ada kayak gitu. pokoknya sebenarnya tiap main kamu juga banyak alasan ya. Iya sih. Iya nggak sih? Itu nggak tuh? Nggak pernah mainnya. Ya terima kasih, itu cerita dari kita ya, untuk cerita dari kita untuk manajemen. Kalau ingin lebih tahu siapa kita, apa IG kita itu ada di @tudurukmanajemennya di sini nih. Dan di sini juga bakal di-share banyak banget info. Dan salah satunya kita kan juga bentar lagi mau ngadain event ya. Bisa langsung pantau aja IG kita. Terima kasih banyak. Jangan lupa ngopi.